Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Silena sugating yanti, selena boga sampada, silena nibuting yanti, tasma silang wisodaye. Menjaga sila dengan baik akan menghasilkan kebahagiaan. Menjaga sila dengan benar akan menghasilkan kesejahteraan dan kekayaan. Menjaga sila dengan baik dan benar, tercapai hancurnya kilesa. Selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Ibu, Bapak, Ramani, Rama, ya, saudara-saudara sedama, para kalyanamita, ya. Jadi semuanya saudara sedama, semoga saya jumpai dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan damai dan berbahagia. Ada yang merasa tidak damai hari ini? Diusik oleh hari Minggu untuk bepergian, manis kuningan. Ya. Ada yang tidak bahagia hari ini? Harapan saya semuanya berbahagia, ya, karena kita masih hidup. Ya. Kita harus bersyukur bahwa pagi-pagi hari baru bangun, buka mata, oh masih hidup. Ya. Kalau sudah pindah alam, tidak bisa ikut di sini. Jadi kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Sangat-sangat berharga. Ya. Bisa mendengarkan pariyati. Bisa mendengarkan sabda-sabda Sang Buddha. Dari kitab suci Tipitaka, Atakata, Tika, dan Anutika. Jadi tidak pendapat saya sendiri nanti. Ingat kenapa saya membawa buku sebanyak ini. Agar sharing dhamma ini tidak diragukan oleh saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian. Bahwa saya mengambil dari bagian dari kitab Tipitaka. Ya. Apakah ini suatu karakter seorang cikgu? Ya, karakter seorang guru itu harus membawa buku. Ya, ibu bapak yang akan menilainya nanti. Kadang-kadang kan kita bisa menilai, oh bawa buku, harusnya kan dihafal. Melenceng nanti dari kitab Tipitaka ini melenceng, siapa yang bertanggung jawab? Coba, siapa yang akan bertanggung jawab seandainya melenceng? Ya, saya akan tetap berdasarkan bagian dari kitab Tipitaka yaitu Anuttara Nikaya. Ya, itu khotbah Sang Buddha yang berjenjang artinya. Jadi kitab ini saya bawa sesuai dengan topik yang akan dibicarakan pada saat ini, yaitu tentang uposatha, mengenal. Mungkin di antara ibu bapak dan saudara-saudara sekalian sedama dan kalyanamita pernah mendengar uposatha. Ada yang belum pernah mendengar? Angkat tangan. Ada? Kalau belum ada nanti saya kasih hadiah. Ya, hadiahnya bukan duit, tapi hadiahnya buku. Nanti kalau ada pertanyaan dan ada yang bisa menjawab, saya siapkan 2 buku untuk hadiahnya untuk yang kanan dan yang kiri. Ya, jangan minta yang lain. Ya, karena ibu bapak datang ke wihara ini untuk apa kira-kira? Mencari apa?
Ya, kira-kira mencari apa? Bermacam-macam kan? Sebenarnya apa yang harus dicari? Atau apa yang harus didapat? Atau apa yang harus hilang? Kira-kira apa? Ada yang mencari sesuatu ke wihara? Banyak. Ya, tidak perlu diungkap di sini, masing-masing itu mempunyai dalam batinnya, ya. Yang jelas kalau kita ke wihara itu kita siap untuk kehilangan. Ya, terkikis. Apa yang terkikis? Apa? Loba. Lanjut. Moha. Ya. Saya ke wihara tiap minggu, kadang-kadang ada yang nyeletuk. Saya ke wihara kan maksudnya kedo tabiat nih. Biar enggak seperti itu nanti. Ya, karena batinnya ini tidak terkembang. Ya, batin itu harus dikembangkan. Ya, oleh sebab itu ada samadhi, ada bawana. Ya, maaf saya tidak akan memakai kata meditasi di sini, ada yang protes nanti. Ya, karena tidak sesuai. Karena itu terjemahan dari bahasa Inggris. Tidak tepat dia dengan bawana. Jadi kalau ini saya sampaikan panjang lebar nanti saya diperingatkan oleh MC Pak P udah telah waktunya. Nah. Jadi kita melihat sekarang uposatha itu apa, ya. Ibu, Bapak dan saudara sekalian, berbicara tentang uposatha kita harus tahu dulu, ya. Asal usul daripada uposatha itu. Ada yang tahu dari mana asal usulnya? Apakah sudah begitu saja dimiliki oleh umat Buddha? No. Ya. Uposatha itu berasal dari kebiasaan-kebiasaan kuno di India. Pada zaman itu adalah ada agama Brahma. Yang pada waktu itu disebutkan adalah kitabnya adalah kitab apa? Weda. Ya, kitab Weda itu. Nah, uposatha berasal dari kata upowasata. Upowasata. Ya, yang identik dengan puasa. Biar jelas ya. Upowasata jadi puasa. Ya, apa artinya upowasata? Ya, upowasata itu arti harfiahnya saya kutip dari Bante Titayano. Ya, jadi saya itu membuat sharing dhamma ini tidak main-main. Mungkin istri saya tidak berani ganggu saya kalau saya sudah kutik-kutik buku. Ya, tidak berani. Kutik-kutik buku sampai jam 4 pagi begitu. Ya, saking asiknya. Ambil dari suta ini, karena dia akan berkorelasi, berhubungan. Nanti suta ini, uposatha suta ini akan berhubungan dengan suta yang lainnya. Yang namanya Maharajika Suta. Ya, apa Ibu Bapak dan saudara-saudara siap untuk mendengarnya? Ya, selama 1 jam atau 40 menit nanti ke depan, dengarkan dengan baik. Dengarkan dengan cerdas, ya. Yang mempunyai buku mungkin dicatat, nanti kalau tidak jelas dijawab, walaupun nanti penjelasannya tidak memuaskan. Ya, karena tidak ada sesuatu yang memuaskan. Tidak tahu saya bagaimana maksudnya. Sebenarnya apa yang dimaksud oleh penanya, nanti penjelasannya mungkin bisa tidak sesuai. Ya. Jadi selama 40 menit sampai 1 jam nanti kalau misalnya ada satu tanya jawab, ya, satu pertanyaan di sini, satu pertanyaan di sini, Ibu Bapak akan mendapatkan 2160 benih karma baik. Dengarkan,
2.160 benih kama baik yang akan didapatkan dengan mendengarkan Buddha wacana dengan baik. Ya, kembali ke Upuwasata. Upuwasata itu, nah kemudian karena di dalam kehidupan penduduk India itu, maka Sang Buddha pada waktu itu belum eranya. Nah pada waktu itu berkuasalah raja siapa? Senia, ya, Senia Bimbisara lengkapnya. Mungkin didengar sering hanya Bimbisara ya. Di sini sedikit, mungkin merek mobil itu Xenia itu diambil dari sini, Xenia Bimbisara. Ya, atas usul Raja Xenia Bimbisara ini maka Sang Buddha diharapkan bisa mengadopsi ya Uposatha ini untuk membabarkan Dhamma. Baik itu untuk umat awam maupun untuk para biku. Terutama di hari-hari Uposatha. Nah, saya tidak akan menguraikan Uposatha secara lengkap di dalam di negeri-negeri ini karena jadi kita ini kebanyakan ikut tradisi-tradisi dari Thailand. Ya, jadi Uposatha itu ada berapa? Ada 4 kali. Ya, 4 kali biasanya tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 29. Tanggal 23, maaf. Tanggal 23. Saya ingat besok Uposatha. Ya, siapa mau melakukan Uposatha? Besok. Halo, siap-siap. Ya, siap-siap besok Uposatha. Laksanakan Uposatha sila. Ya. Nah, itu secara singkat dari sejarah Uposatha. Ya. Jadi semuanya itu ditetapkan oleh Sang Buddha bahwa untuk umat awam begini, untuk para biku begini. Ya. Nah, itu sejarah singkat. Nah, kemudian apa itu hari Uposatha? Hari Uposatha sudah sering di negeri-negeri Buddhis terutama. Pada hari Uposatha itu para umat sudah mempersiapkan dirinya untuk melakukan hal-hal yang bajik. Mereka pergi ke wihara. Ya, dengan bekal yang lengkap untuk melakukan perbuatan-perbuatan bajik, untuk melakukan bersih-bersih wihara, untuk melakukan dana makan, untuk melakukan mendengarkan ceramah, untuk diskusi dhamma, ya, dan termasuk juga melakukan makan siang di wihara, ya, sampai sore hari. Ini hari Uposatha ini seperti ini. Sangat-sangat istimewa dan dinanti-nantikan. Bagaimana dengan di kita? Saya lihat prakteknya khususnya di sini karena saya sempat hadir, tidak lebih ada cuma 20-30 orang yang hadir ketika hari Uposatha. Salah siapa? Tidak ada yang salah. Cuma kita kurang sadar saja. Ya, oleh sebab itu kesadaran ini perlu dimunculkan terus. Oh, hari Uposatha sekarang. Seperti itu. Hari Uposatha sekarang. Karena nanti saya akan sampaikan manfaatnya. Ya, melaksanakan praktek Uposatha sangat-sangat menyenangkan. Ya. Lebih singkat lagi, di dalam hari-hari Uposatha itu ada 8 sila yang dijalankan. Siapa ingat? Ada yang ingat? Apa saja 8 sila itu? Ayo, ada 1 buku nanti hadiahnya. Ya, yang di bapak-bapak, yang di ibu, ya silakan Ibu Ayu. Pasti ingat Ibu Ayu. Ya. Sambil didengarkan, mungkin bisa diberikan mic-nya. Ya, biar ini seperti, maaf bukan ceramah, tapi ini seperti kelas pariyati saya anggap. Ya, kita belajar bersama, kita mengingat bersama. Silakan Ibu Ayu.
Ibu dokter ya. Makasih. Panati pata weramani sikapadang samadhyami adina dana weramani sikapadang samadhyami abrahmacharya weramani sikapadang samadhyami musawada weramani sikapadang samadhyami surameraya majapamadatthana weramani sikapadang samadhyami wikala bojana weramani sikapadang samadhyami nacagita wadita wisukadasana malaganda wilepana darana mandana wibusana thana weramani sikapadang samadhyami uccasayana mahasayana weramani sikapadang samadhyami. Ya, nyaris sempurna. Ya, saya tidak menginginkan artinya. Ya, nanti kita bahas bersama-sama. Jadi, Ibu, ya nanti mungkin bisa diambil. Ya. Nah, itulah yang harus kita praktekkan. Ya, yang pertama melatih diri, menghindari, ya. Jadi mengambil sila, ya, melatih diri, menghindari melakukan pembunuhan makhluk hidup. Nah, disinilah kita paling tidak dari pagi itu sudah melakukan merenungkan meta. Ya, kalau meta itu apa? Kira-kira. Meta adalah keinginan tulus untuk membuat makhluk lain bahagia. Jadi ini walaupun jauh kita mempunyai keinginan untuk itu. Beda dengan karuna. Ya, bisa membedakan dengan karuna. Ya. Jadi kalau karuna itu kita melihat orang yang begitu mengalami musibah atau apa kita langsung. Tapi kalau meta ini tidak. Ya, sehingga agak sulit objeknya. Ya, tapi kadang-kadang ada yang bertanya gimana kecuali musuh saya gimana? Nah, itu pun tidak boleh. Ya, nanti kita panjang lebar lagi membicarakan meta. Ya, jadi kita dari pagi itu sudah seperti itu. Kemudian yang kedua, dari pagi sudah juga melaksanakan menghindari, mengambil yang tidak diinginkan dalam hari-hari upusata itu. Apapun itu. Ya, termasuk yang pertama melakukan pembunuhan itu termasuk meja itu bersih tanpa mati satu semut pun. Itu harus ditekadkan. Kenapa semut? Seandainya saudara-saudara sedama itu semut dipicak, senang enggak? Ya, senang. Seandainya kita bisa jadi semut, hati-hati. Ya, hati-hati kita bisa ke alam-alam yang niraya yang seperti itu, yang alam-alam renah seperti itu. Oleh sebab itu hati-hati. Masa semut aja sing tadi ketiang. Caranya ada. Ya, coba cari kausa primanya di mana. Matinya semut siapa penyebabnya? Ya,
Kausa primanya ada ketika kita makan jatuh nasi satu atau bagian apa makanan satu dia akan datang. Ya, saya dapat survei semut. Ya, survei semut. Ternyata sepanjang hari semut itu tidak tidur. Survei kemana-mana. Wah, di meja, di kaki meja. Survei. Sehingga dia bisa nanti mendatangkan teman-teman yang lain banyak. Coba lihat. Ya enggak? Dari satu semut itu kok bisa kumpul semut itu di sana? Gimana caranya? Satu datang survei, ya satu datang survei. Ini kok membicarakan survei semut. Tapi ada kolerasinya. Ya. Survei semut itu seperti itu. Satu misalnya dia survei, di sana ada gula, teman-teman, ayo ke sana. Dia datang ke sana, datang ke sarangnya, datang mengajak. Benar saya survei. Tapi saya biarkan seperti itu. Nah, gimana saya misalnya biar tidak membunuh, saya pindahkan gula itu, atau saya di sana pelit, ya saya ambil itu gulanya. Tapi sebenarnya tidak boleh seperti itu. Ambil gula itu bawa ke sarangnya. Ketuanya nurus paping lah gaya po. Itu demi kita tidak membunuh walaupun namanya semut, kita bisa jadi semut. Ya, itu meta kita harus seperti itu. Ya, jelas. Yang kedua itu adalah tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Apapun itu di rumah, apapun itu. Makanan apapun di rumah itu. Kalau ada di meja, kalau udah ada yang bagiannya yang punya, jangan diambil. Ya, kan ada bagian-bagiannya, mama sudah menyediakan itu. Ya, ada yang seperti itu. Hentikan itu. Ya, itu sudah mengambil. Itu Pak P, itu kan barang di rumah, kenapa enggak boleh? Itu termasuk mencuri. Ya, tidak diberikan itu kalau dikatakan kok cuma lu taluh gua gitu ya. Nah, seperti itu misalnya ya. Orang dia punya bagian. Hati-hati. Ya, ini akan membawa kita bisa ke alam rendah. Walaupun sekecil itu. Wih, masa begitu? Ya silahkan saja kalau tidak mau. Ya, yang ketiga, apa yang ketiga? Brahmacharya. Jadi melakukan kehidupan suci pada saat-saat uposatha. Kita tidak sudah memikirkan yang semua itu. Ya, kemudian berkata pun demikian dari pagi kita lakukan seperti itu. Jaga, bukan jaga mulut ya, tapi jaga ini, pikiran ini dijaga. Ya, orang bilang kan mulutmu adalah harimau. Di sini di Buddhis ini pikiran ini yang memulai, kehendak ini yang memulai, cetana ini yang memulai. Cetanahang bikawe kama wa danti. Kehendak itulah kama. Kapan kita bisa berhenti berbuat kama? Terutama kama buruk. Kama baik pun akan berhenti. Ya, kama baik pun akan berhenti. Nah, kemudian yang keempat, ya, sudah kelima, Surameraya. Nah, jadi ini pasti menghindari diri kita memakan, meminum minuman yang menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Ya, lemahnya kewaspadaan. Kita tidak waspada. Minuman itu akan menyebabkan kita menjadi lemah waspadanya. Kalau nanti lahir kembali akan menjadi contoh. Kenapa sekarang banyak yang idiot, ada yang autis. Itu menyebabkan minuman itu, lemahnya kesadaran itu. Kemudian yang keenam, kala bojana, weramani sikapadang samadhyami, artinya makan. Ya, jadi sebatas sampai jam 12 siang kalau di waktu Indonesia bagian timur. Ini akan menyesuaikan. Ya, jadi kita dalam uposatha itu tidak memikirkan apa. Nanti makan apa. Seperti itu. Kuliner apa. Ya, nanti saya jelaskan nanti lebih sedikit. Ya. Jangan terlalu banyak kulinernya. Cukup mungkin ada sayur sama nasi. Cukup bisa kok masuk.
Ya, perut ini tidak pernah minta daging, sate, ya, Kentucky, tidak pernah. Jadi ketika Wikala Bojana itu kita laksanakan dalam hari Uposatha ini, maka harus direnungkan, kunyah 35 kali. Tanya ibu dokter, kan sehat kalau dikunyah 35 kali. Biar tidak terasa. Enaknya itu Kentucky bagaimana? Biar tidak terasa. Biar memunculkan nibida atau asuba, menjijikkan. Ya, sehingga kita tidak mempunyai kecenderungan anusaya melekat pada satu makanan itu untuk terus kita kejar kemana-mana. Ya, kalau kita sudah menjalankan misalnya sila yang ke-6 ini, Wikala Bojana ini, kita tidak berubah menjadi apa? Kelelawar. Kok bisa jadi kelelawar? Ibu bapak, saudara-saudara masih menjadi kelelawar enggak? Masih? Karena makan malam. Kan seperti kelelawar. Wah, kemana. Oh, nyari tahu teh, nari martabak, dan lain sebagainya. Itu seperti kelelawar itu. Coba diam. Diam, denang. Seperti Noble Silent, diam begitu. Jadi kama buruk itu kita bisa redam. Pengendalian diri sebenarnya. Ya. Nah, kemudian yang ketujuh apa? Menghindari untuk menari, ya, menyanyi, bermain musik, memakai alat-alat kecantikan dan seterusnya, ya, memakai pakaian-pakaian yang mewah, ya, pakai harum-harum, ya. Selanjutnya tidak seperti yang kita lihat seperti naga bande. Pernah lihat naga bande? Naga bande itu coba kalau orang ngaben, orang berkasta ngaben itu naga bande itu menggenap isi greneng-greneng dini, greneng-greneng itu di mana-mana. Seperti itulah kita kalau kita pakai perhiasan. Seperti naga bande. Ya, menggeranang, mesumbal taluh ini kanan kiri dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ketika Uposatha, mari kita redam itu. Bukalah alat-alat naga bandanya dulu, istirahatkan dia atau dicuci kayak atau dibersihkan. Jadi tidak beban dia ini. Ya, untung-untung aja saja tidak berat. Ya, yang dipakai. Ya, kalau ringan-ringan yang masih hati-hati saja, nanti ada begal. Dan yang ke-8, Uccasayana, Mahasayana itu dipraktekkan ketika kita duduk, ya, dan ketika tidak tidur, kita tidak memakai tempat yang tinggi dan tidak mewah. Cukup segini saja. Ya, cukup spon segini aja, cukup enak, sangat-sangat sederhana. Dan para biku itu memakai apa lagi? Jerami lagi. Ya. Kita untung sudah ada, dulu ada kapuk. Sekarang ada spon, cukup itu. Nah, itu kalau kita uraikan sekilas mengenai praktek-praktek daripada Uposatha Sila yang kalau kita lihat di dalam pengaturannya itu ada di Anguttara Nikaya. Anguttara Nikaya 3.70, bisa dicek nanti di Google. Ya, Anguttara Nikaya 3.70 jelasnya di Mulu Uposatha atau Uposatha Sila. Ya, Mulu Uposatha atau Uposatha Sila, jelas-jelas. Ya, saya anggap semuanya ini adalah mahasiswa. Karena kita kelas saya anggap ini. Ya, kita belajar. Sama-sama belajar. Nah, poin-poin penting daripada Mulu Uposatha Sila ini, ya, biar tidak nanti melenceng, saya sampaikan penting pelaksanaan Uposatha itu. Nah, dalam sutta ini Buddha menjelaskan bahwa menjalankan Atthasila atau 8 kemoralan pada hari-hari Uposatha adalah proses penting untuk membersihkan kekotoran atau pengotor batin
yang menghasilkan kebahagiaan dan ketenangan. Itu pentingnya pelaksanaan Uposatha. Nah, kemudian inti ajarannya apa? Inti ajarannya Mula Uposatha Sutta atau Uposatha Sila ini menekankan bahwa pelaksanaan Uposatha bukan sekedar ritual fisik. Ya, bukan sekedar ritual fisik, melainkan latihan spiritual untuk menjinakkan pikiran yang liar dan menjernihkan pikiran, karena pada saat Uposatha ini dibarengi dengan samadhi, latihan samadhi. Kalau kita sudah latihan samadhi itu, kita singkirkan pikiran-pikiran yang tidak baik melalui duduk. Wih, meditasi berat asane. Ngaden orian menggai no bandingkan meditasi. Ya. Memang. Tapi kalau bagi mereka yang menyukai meditasi, dia lebih baik meditasi. Ya, lebih baik melakukan bawana daripada yang lain. Karena coba kita dalam kehidupan sehari-hari objek kita berapa banyak? Banyak kan? Banyak, melihat ini, melihat itu, melihat ini. Keinginan muncul enggak? Muncul. Macam-macam keinginan kita. Keinginan mendengarkan musik muncul enggak? Oh, itu lagu kenangan, dengarkan. Oh, rujaknya si Anu enak sekali, rujak cukanya. Cari. Muncul dia karena banyak sekali keinginan-keinginan muncul. Jadi ketika kita melakukan bawana samadhi ini, kita diam. Perhatikan nafas saja. Ya, nafas keluar masuk. Nggak seni itu Pak B, itu apa itu memperhatikan nafas saja. Belum tahu dia seninya, ya. Coba nanti laksanakan. Kalau sudah di sana ada kesenangan, pasti dikejar-kejar. Pasti dikejar-kejar bawana itu, pasti dikejar-kejar samadhi itu. Retreat itu pasti dikejar-kejar. Ya, ada yang sudah merasakan seperti itu. Ada yang sudah pernah merasakan mendapatkan pencapaian di dalam samadhi itu. Saya yakin pasti banyak yang sudah dapat mencapai. Ya, ada tokoh-tokoh di sini yang sudah mencapai. Ya, mungkin Sangkara Upanyana sudah ada yang mencapai. Ya, saya kadang-kadang mencapai nimitta aja susah. Tahu nimitta? Bukan nimitta, siapa namanya itu penyanyi itu? Enggak, ya. Nimitta itu satu sinar ya. Sinar yang sangat datangnya itu bermacam-macam dia. Ya, bisa bentuk jantung ser begitu. Ya, makin lama makin terang dia. Tapi kalau kita menginginkan dia diam di sini, dia akan pergi. Itu tidak boleh diminta. Dia akan datang sendirinya dengan tenangnya pikiran, dia akan datang. Ya, setelah datang itu macam nanti ya. Kita akan merasakan sangat kesenangan spiritual. Susah dijelaskan. Ya, sangat menyenangkan. Rasa-rasanya kadang-kadang bisa terbang itu gitu. Ya, itu benar seperti itu. Karena kegiuran. Ya Ted? Ya, mungkin Teddy sering kegiuran dia. Ya, menyenangkan. Oh, jadinya dia asik. Ya, diganggu pun seandainya geledek pun datang dia akan pergi. Ya, begitu menyenangkannya bawana itu. Nah, itu inti ajarannya. Kemudian manfaat. Buddha menjelaskan bahwa dengan menjalankan atau mempraktekkan Uposatha Sila secara benar, seorang dapat memperoleh manfaat besar, kemajuan spiritual, bahkan berpotensi untuk terlahir di alam bahagia. Alam dewa. Berapa ada alam dewa? 6. Ya, yang paling rendah apa? Catu Maharajika. Itu sudah bagus. Ya, ada salah satu sutta, satu sutta yang saya baca, itu namanya sutta
Catu Maharajika. Ya. Apa perlunya kita ketahui Catu Maharajika itu? Yaitu ada di Anguttara Nikaya 3.37. Biar saya tidak membual, nanti boleh diklik di Google, ya. Anguttara Nikaya 3.37, di sana ada Catu Maharajika Sutta. Nah, ini sangat, siapa tahu kalau ibu, bapak, dan saudara-saudara selama menjalankan Upusata akan dikontrol oleh para dewa 4 arah. Siapa ya yang menjalankan Upusata? Siapakah yang menjalankan Upusata di utara? Siapa yang menjalankan Upusata di selatan, di timur, di barat, di atas, di bawah? Itu dikontrol oleh para dewa. Akan dicatat. Believe or not. Ya, yakin atau tidak? Begitu aja sekarang. Ya, karena manfaatnya, karena inspirasi ini sangat bagus. Ya. Kalau seandainya misalnya semuanya yang hadir di sini melaksanakan Upusata dengan benar, para dewa itu akan bergembira. Ya, tapi tidak sambil memukul gendang, berang gitu, enggak. Dewa itu bergembira dengan kesenangannya, dengan pitinya. Kenapa dewa tidak makan? Karena sudah senang dengan kesenangan spiritual saja, tidak perlu makan. Itu kesenangan hidup di Catu Maharajika. Saya tidak akan menyampaikan di sini kalau misalnya lahir di Catu Maharajika berapa tahun manusia. Lama sekali, terlalu lama, bisa lupa. Ya. Nah, ketika upasaka ini menjalankan Upusata, para dewa itu senang. Dia mengirim utusan kemana-mana. Oh, nanti dia melapor, ya, kepada pimpinannya. Tuan pimpinan, bahwa di dunia ini banyak yang melaksanakan Upusata Sila, terutama yang hadir pada hari ini. Besok dia akan melaksanakan Upusata. Sekarang sudah siap-siap. Kenapa dewa itu senang? Tahu kenapa? Karena para dewa itu makin banyak nanti penduduk para dewa itu ya banyak di sana. Karena dia sering bertengkar dengan apa? Asura. Kalau banyak ibu bapak yang tidak menjalankan Upusata, Asura yang senang. Begitu kata daripada Catu Maharajika Sutta. Ya, saya cuma menyampaikan. Ya, jadi nanti bisa dicek di sini. Jadi kalau keberhasilannya kembali kepada ibu bapak sedharma. Ya. Nah itu. Nah sekarang kembali kita pada Anguttara Nikaya 3.7. Masih ada waktu? Masih, waktunya masih? Masih, ya. Saya akan sampaikan. Kalau tidak, saya akan persingkat. Karena kalau cerita begini sudah bisa ngalor ngidul panjang sekali. Nah, apa isi daripada Anguttara Nikaya 3.7? Ya, saya akan bacakan biar tidak salah. Adapun bunyi Upusata Sutta ini adalah, demikianlah yang ku dengar. Pada suatu ketika, Sang Bagawa sedang berada di Sawati, di istana Migaramata di Taman Timur. Ya, masih ingat? Minggu yang lalu, Bapak Komang memberikan ceramahnya seperti ini. Ada yang masih ingat? Ya, ceramahnya kepada siapa? Ayo, kepada siapa? Ada yang hadir di sini pasti tahu dia. Ya, tapi tidak mau buka mulut. Ya, kepada Wisaka, penyokong daripada guru agung kita. Nah, pada saat itu Wisaka Migaramata, lengkapnya Wisaka Migaramata. Ya, ingat, bukan Wisaka saja, Wisaka Migaramata. Mengunjungi Sang Begawa, ya.
secara singkat dan bersujud di hadapan beliau. Ya, bersujud di hadapan beliau. Kemudian Sang Buddha menegur, wahai Wisaka, ya. Wahai Wisaka, mengapakah engkau datang di siang ini? Bante, hari ini saya mengambil sila. Terjemahan Palinya mengambil sila. Ya, bukan menjalankan sila, mengambil sila. Ya, karena banyak interpretasi kita luruskan. Kita ambil sila itu. Ya. Saya mengambil sila pada hari ini. Oh, begitu. Sang Buddha menjawabnya. Tahukah kamu, wahai Wisaka, ada berapa upusata? Udah ingat ada berapa upusata disampaikan oleh Pak Komang? Kalau sudah ingat saya tidak akan sampaikan lagi karena akan memakan waktu. Ya, lebih baik saya akan memberikan cerita yang menginspirasi ibu bapak untuk melaksanakan upusata. Ada yang masih ingat? Di sebelah sini ada yang masih ingat berapa ada upusata? Ada buku 1 untuk yang bisa menjawab. Ya, ibu-ibu. 3, upusata apa saja? Ya. Ayo dikasih mic-nya. Ya, karena kita kelas, ya, kasih mic-nya tolong. Semoga benar. Lagi 1 lupa. Penggembala sapi. Yang pertama upusata. Penggembala sapi. Ya, gembala sapi. Ya. Yang kedua? Arya, kemuliaan. Yang kedua upusata? Yang kedua lupa. Yang kedua apa? Yang pertama upusata Gopala. Ya, Gopala. Yang kedua upusata? Lupa. Yang gitu-gitu itu? Yang egol-egol. Niganta ya? Iya, upusata petapa telanjang. Ya. Kemudian Arya. Yang ketiga? Arya. Upusata Arya. Nah, kalah bapak-bapaknya. Ibu-ibu yang menang. Kedua-duanya ada di sana buku ini. Ya, Anungudana sudah menjawabnya dan ibu bapak juga ikut belajar. Saya suka. Ya, kalau ada mahasiswa yang diam saja saya tidak suka. Ya, berarti dia tidak memperhatikan apa-apa. Ya, padahal sudah disuruh soalnya bawa pulang. Tuh, bagaimana cikgu lagi? Ya. Jawab di rumah boleh kerja sama. Tuh, bagaimana? Biar bagaimana lagi? Cikgu ini. Soalnya dibawa pulang. Cuma ada cikgu yang menyuruh soal dibawa pulang. Ada? Coba. Ya, jawabannya terserah kamu agar cuma tunjukkan sumbernya. Itu. Nah, kita lanjut. Sekarang ada 3 upusata. Upusata yang pertama adalah upusata Gopala. Perlu dijelaskan enggak? Enggak ya? Panjang lebar itu. Upusata Gopala itu seperti begini. Saya kasih gambaran sedikit aja. Gopala itu, pengembala itu kan mengembalakan hewan. Ya, malam-malam pasti dia kembalikan hewannya, ya kan? Dia cuma merefleksikan bagaimana. Tadi siang itu sapi-sapi itu makan di sini, minum-minum di sini. Besok juga seperti itu. Makan di sini, minum di sini, ya, seperti itu. Ya, itu namanya upusata gembala, seperti kita. Ya, kita upusata gembala enggak? Sering enggak? Sebentar di apa namanya? Yang di Gianyar babi guling apa? Sana. Kemudian nasi liku, kemudian nasi gulai, kemudian sate sapi. Begitu terus kita melakukan upusata niganta ini pada hari-hari yang bukan upusata. Nah, coba sekarang kita lakukan
Upusata yang benar, upusata yang mulia. Ya. Kemudian upusata yang kedua adalah upusata Gopala tadi ya. Yang kedua sekarang upusata niganta. Itu yang sapi itu tadi ya. Nah, itu upusata niganta itu seperti itu. Saya pikir bilang pengembala sapi itu seperti itu. Jadi kita kemana-mana memikirkan tentang makan saja, keserakahan saja, seperti itu. Nah, ketika upusata, mari kita redam sekali. Ya, coba makan mungkin hanya dengan ya nasi dengan sup kan cukup ya. Nasi dengan sup cukup enggak? Cukup. Ya, bersyukur. Jangan ditambah kerupuk lagi, jangan ditambah kacang lagi. Macam-macam keinginannya muncul. Ya. Itu upusata pengembala. Kemudian yang kedua upusata niganta. Upusata niganta ini adalah dia meletakkan senjatanya. Karena petapa telanjang ini membawa senjata. Saya ringkas ya, saya tidak bilang dia membawa panah, membawa ini, pokoknya dia meletakkan senjatanya 100 yojana di utara, di timur. Ini terbatas sekali. Dia tidak mengembangkan metanya ke seluruh penjuru dunia ini. Jadi terbatas. Sedangkan dia bilang dia lepas juga bajunya, dia bekas juga celananya, semuanya dia lepas dan semuanya bukan milikku. Tapi ayah dan ibuku tetap milikku. Nah, ini keserakahannya bagaimana? Terbatas. Terbatas juga ya, terbatas. Itu namanya upusata niganta nata puta. Lengkap. Ya, nigata nata puta. Ada mahasiswa di sini? Kalau Pak P dijawab soalnya tidak lengkap, pasti Pak P coret. Ya, nilainya pasti kecil. Ya, harus lengkap. Nah, kemudian upusata arya. Upusata arya itu seperti apa? Jadi upusata arya itu kita di dalam upusata itu kita mengikuti para arahat yang sudah selama hidupnya tidak melanggar sila pertama. Ya, saya singkat. Tidak selama hidupnya tidak melanggar sila pertama. Ketika upusata sila, kita juga ikut seperti itu. Walaupun hanya 1 hari 1 malam, kita sudah melestarikan, kita sudah menjaga upusata itu dengan baik. Kemudian yang kedua, para arahat sudah melaksanakan sila yang kedua, ya, selama hidupnya. Kita sebagai umat upasaka, upasika, kita laksanakan juga sila yang kedua, walaupun hanya 1 hari 1 malam. Yang jelas kita sudah mengikuti para arahat. Ya, kita mengikuti para arahat dan menjaga upusata itu. Kemudian sila yang ketiga, ya, juga sudah dijalankan oleh para arahat selama hidupnya. Di hari upusata, kita juga melaksanakan hal seperti itu, walaupun hanya 1 hari. Ya, 1 hari 1 malam. Dan seterusnya seperti itu sampai pada sila yang ke-8 singkat waktu. Nah, tadi manfaatnya apa? Di awal saya sudah sampaikan. Ya, di awal saya sudah sampaikan silena sugating yanti, silena boga sampada, silena ni buting yanti tasma silang wiso dayi. Itu manfaatnya. Ya, nanti terjemahkan. Apa artinya tadi sudah saya sampaikan. Nah, oleh sebab itu, sekarang untuk melengkapi upusata ini, saya ingin memberikan satu cerita atau kisah inspiratif. Ada 2 kisah inspiratif. Ibu bapak boleh pilih. Ya. Ada kisah yang namanya Upasaka Dhammika. Udah pernah dengar? Udah. Udah, Pak Komang pernah menyampaikan. Hadir enggak? Kira-kira gimana itu Upasaka Dhammika itu? Apa yang dilakukan oleh Upasaka Dhammika? Upasaka untuk saya tidak kelihatan pelit, saya akan berikan kedua-duanya.
Oke? Kedua-duanya saya akan berikan inspiratif ini. Mana yang nanti bisa dicoba. Ya, upasaka damika itu adalah upasaka yang sangat senang berdana, melakukan kebajikan-kebajikan. Ya, damika ini mempunyai 7 anak laki dan perempuan. Ya, ada di Dhammapada Atthakatha syair 16. Nanti buka. Punya buku Dhammapada? Enggak ada punya. Nanti buka coba di perpustakaan. Apakah kita membuka perpustakaan di Sakyamuni? Kangge, ada apa? Oh, tidak ada katanya. Gimana nih? Di mana saya suruh buka ini? Murid-murid ini. Halo, pengurus? Nanti bisa dibuka, tidak ada padanya. Ya. Saya menginspirasi agar ibu bapak itu kalau punya sedikit waktu datang ke perpustakaan, baca apa yang saya katakan. Cek kembali, cek, recheck. Bohong nanti, biar tidak bohong. Ya, saya tidak mau seperti itu. Cek, benar. Atau di Google saja. Sekarang sudah gampang. Orang tidak mau membuka-buka buku-buku seperti saya ini. Ya, kuno sekali buka buku. Ya, coba kalau tidak ada pulsa, kalau tidak ada sinyal, kalau tidak ada lampu, gimana? Saya pernah belajar dengan buku memakai lampu sepeda. Pernah? Ya, begitu pengalaman saya ketika saya akan ujian di SD itu, lampunya itu pakai lampu sepeda. Ada yang muter sepeda, hidup, terangin, baca, ada yang mendengarkan, ada yang mencatat. Coba, begitu kehidupan lama itu. Sekarang itu, lekat di galung nih, apa subado. Ya, dulu itu luar biasa, tapi pengalaman itu tidak mau tahu orang-orang sekarang. Ya, saya pernah baca buku itu dengan lampu sepeda itu. Nah, kembali lagi ke cerita ini, cerita upasaka damika. Upasaka damika ini mempunyai 7 anak. Ya, laki-laki maupun perempuan. Sangat-sangat rajin seperti ibu bapak yang suka berdana makan, berdana apa saja. Ya, walaupun itu belum murni. Ya, masih ada akarnya. Ya. Jadi nanti buku dana ini ibu bapak bisa baca bagaimana berbuat baik atau berdana itu dengan benar. Ini ada kaitannya. Ya. Jadi semuanya itu lepaskan kalau kita berdana. Damika itu melakukan seperti itu. Dia berdana seperti dia maaf. Ini contohnya mungkin dianggap jorok di depan altar, tapi dia merupakan suatu fakta. Dia merupakan suatu dhamma. Kalau kita berdanalah seperti kita pergi kemana? Ke toilet. Kok bisa? Ya, kok bisa? Pernah harap kembali kalau ke toilet? Pernah harap kembali? Ibu, bapak, pernah harap kembali? Enggak kan? Enggak pernah. Berdanalah seperti itu, lakukan saja. Jangan bermacam-macam di sini. Apa yang harus ditekadkan di sini? Ya, yang ditekadkan yang paling utama adalah semoga jasa-jasa kebajikan saya yang saya lakukan pada hari ini mengalir ke arah hancurnya noda-noda batin. Yang kedua, semoga jasa-jasa kebajikan yang saya lakukan pada hari ini menjadi kondisi tercapainya nibbana. Jangan yang lain. Ayuwano Sukang Balang sudah didapat. Ya, Ayuwano Sukang Balang itu kalau sudah berdana pasti dapat. Tidak perlu dimohon-mohonkan lagi. Yang perlu ditekadkan yang tadi itu. Hancurnya kilesa. Tercapainya nibbana. Yang ketiga, kita berbagi kembali kepada semoga jasa-jasa kebajikan yang ini yang saya lakukan pada hari ini melimpah kepada para dewa, para buta, para satta, para makhluk-makhluk yang menempati darah ini. Ya, kepada leluhur-leluhur saya, saudara-saudara saya, handai tolan saya yang memerlukan jasa-jasa ini mendapatkan bagian dengan sama dengan saya. Sadu. Itu
tekadnya. Ya, kalau Ayu Wano Sukang Balang itu sudah secara otomatis didapat. Sekarang harus ditekadkan yang itu. Nah, Damika itu seperti itu. Ya, dan Damika ketika sakit dia memohon kepada para biku. Anaknya disuruh, nak, informasikan kepada para Bante bahwa ayah dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan sekarat. Ya, para biku pun datang karena Damika ini adalah penyokong para biku pada waktu itu. Ya. Ketika para biku membacakan parita-parita suci, ya, nah segala macam parita sudah dibacakan, sedangkan Damika terbaring terkapar begitu. Ya, dia merenungkan semuanya dengan sila-silanya, dia renungkan semuanya. Kebajikan-kebajikannya dia renungkan, sila-silanya yang murni dia serenungkan juga. Nah, ketika itu apa yang muncul? Ada 4 kereta. Ya, dari surga Tawatimsa. Ibu mau yang seperti itu, bapak mau yang seperti itu, agar bisa lahir nanti di surga Tawatimsa. Nah, itu pun anaknya disuruh, oke, berikan satu itu nak, yang namanya karangan bunga, dipersembahkan karangan bunga itu. Ya, walaupun pada saat itu biku merasa sedikit risih karena kereta itu datang, karena parita itu disuruh berhenti. Ya, ini perlu saya sampaikan biar sesuai dengan bukunya nanti. Ya, jadi di sanalah Damika itu lahir di alam-alam yang berbahagia. Mau? Yakin enggak seperti itu? Kalau kita lakukan, kita harus yakin. Ya, umat Buddha itu harus yakin yang seperti itu. Walaupun bukan hanya hidup di alam surga, tapi yang lain-lainnya itu akan berhasil. Ya, apapun usahanya berhasil. Karena di sana ada sudah Ayu Wano Sukang Balang. Nah, itu kisah Damika yang pertama. Masih ada waktu? Masih? Kangge, kalau bisa lagi satu saya persingkat. Ya, ini kisah yang menginspirasi bagi para yogi. Ya, kalau ada yang senang di sini melakukan bawana, ini kisah inspirasi untuk para yogi, untuk para yang suka-suka retreat. Ya, ini kisahnya Bante Mahatissa. Kalau kita buka di Dhammapada banyak sekali yang namanya Tissa. Ya, termasuk di Sakyamuni ini pernah ada namanya Tissa. Pernah yang jaga Bute itu namanya Tissa itu. Ya, enggak tahu sekarang kemana. Tapi ini Mahatissa. Mahatissa ini mempunyai satu saudara. Dia bersaudara berdua laki-laki. Ya, Tissa ini bersaudara. Ketika dia pergi ke wihara, muncul dia Samwega. Ya, Samwega itu tidak bisa diterjemahkan ketika kita menyampaikan turut berduka cita. Kurang tepat ya. Ya, kadang-kadang ada yang latah ikut bersamwega cita. Itu dorongan batin itu, dorongan batin untuk menjadi seorang samana. Itu baru samwega. Dorongan batin untuk menjadi yogi itu baru samwega namanya. Ya, saya sampaikan aja di sini ya. Terus terang saya sampaikan karena saya baca literaturnya seperti itu. Itu Pali loh, Tipaka Pali, Tipitaka Pali, bukan abal-abal. Nah, itulah untungnya kita mau membaca kitab Atakata, kitab saya tidak mau memakai kitab komentar, tapi penjelas makna, ya, penjelas makna. Contoh penjelas makna itu seperti ini. Loba, apa arti loba? Ngambil banyak ya. Itu aja yang diketahui loba.
Tapi kalau kita cari, kita penjelas makna itu, loba itu termasuk orang-orang yang veje, dikasih makanan bukan veje, menolak. Itu loba itu, serakah itu. Yang bisa menunjukkan emosional. Emosional tak dia ketika tidak diberikan makanan veje? Ada yang emosional, ada yang tidak. Ya, tergantung karakternya. Yang emosional itu sudah memunculkan apa? Kama buruk. Soal nasi saja misalnya kok bisa memunculkan kama buruk. Seandainya kita sisihkan dagingnya, kita sisihkan yang kita tidak suka, kemudian mempunyai perenungan bahwa makanan ini hanya untuk melanjutkan kehidupan ini, bukan untuk mengenyangkan perut ini, bukan enak ini di mulut. Itu arti loba. Ya, kalau kita membaca penjelas makna, kita akan mendapatkannya. Nah, kembali ke Bhante Mahatisa. Bhante Mahatisa ini mempunyai satu saudara laki, tapi dia sudah berumah tangga. Ya, sudah berumah tangga. Kemudian Tisa ini ingin muncul Samvega tadi itu, dia ingin menjadi samana, ingin menjadi biku. Dia menyampaikan kepada adiknya ini, adik saya mau menjadi begini-begini gimana? Oke, saya setuju. Ya, tapi di sisi lain iparnya ya merasa bahagia, senang. Tapi senangnya bukan karena dia menjadi biku. Apa yang disenangi? Kekayaan daripada Tisa ini. Dia mempunyai 400 juta keping emas. Coba bayangkan. 400 juta keping emas. Itu tidak dijelaskan secara spesifik di dalam buku itu. Saya tidak tahu satu keping emas itu mungkin ada selembar ini misalnya. Berapa itu banyaknya? 400 juta. Itu keping emas saat tempat duduk ini. Satu keping itu besarnya. Berapa banyaknya? Siapa tidak tergiur untuk mendapatkannya? Nah, ini dilirik oleh iparnya, istri adiknya. Dia apa? Dia merasa ikut senang. Tapi senangnya bukan itu. Nah, sekarang dah waktunya. Dalam hatinya seperti itu dia. Oke, sekarang Tisa ini ditasbihkan menjadi seorang samana. Ya. Kemudian udah lama sekali dia menyampaikan, "Dek, saya mau jadi seperti ini, kemudian kekayaan ini saya mau hibahkan kepada kamu. Gimana, kamu mau menerima enggak?" "Baik Kak, saya akan menerima." Ya, itu kata-kata saya, bukan kata-kata Tisa ya. Jadi begitu kata-katanya. Baik. Nah, akhirnya Bhante Tisa sudah lama kemudian masuk hutan, masuk di sebuah kuti. Ya. Nah, dia menyampaikan selamat, iparnya menyampaikan selamat ya, semoga nanti di pesamuan biku ini kakak menyenangi, senang ya. Jadi selamat jalan, begitu dia iparnya itu. Ya. Nah, kemudian dalam benaknya sekarang saatnya. Saya tidak yakin dia nanti tidak kembali ke rumah. Bisa enggak seorang samana kembali ke rumah? Bisa enggak melepas jubah? Bisa. Sebelum dia melepas jubah, nah, saya ada sedikit bahasa Palinya. Saya sampaikan sedikit bahasa Palinya biar serem. Tapi tidak perlu ya. Yang penting dalam benak iparnya itu, saya akan bunuh kamu sebelum kembali. Ya. Nah, dengan segera merta dia waktu itu tidak ada HP, tidak ada telepon dan lain sebagainya, segera dia mencari 500 pembunuh bayaran. Coba bayangkan, 500. Biar mati total.
Tuh, biar mati total, biar tidak ada sisanya. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya dia menyewa 500 pembunuh bayaran dan Bante Tisa sudah ada bersemadi di kudinya. Malam-malam siang apa ya? Pokoknya hari itu dia datang pembunuh bayaran itu ke sana. Datang mengelilingi kutinya itu penuh dengan pembunuh bayaran. Yang wajahnya saya tidak bisa bayangkan. Ya, ada yang berengos, ada yang apa, ada yang kales, macam-macam lah di sana itu ya. Mendengar berisik di luar, Bante Tisa ini keluar. Wahai upasaka, ada apa? Sangat halus ya. Wahai upasaka. Padahal itu kan pembunuh bayaran. Ya. Begitu Bante Tisa itu luar biasa. Ada apa kamu rame-rame ke sini? I won't kill you. Pembunuh bayaran itu salah satu mengatakan, oh begitu ya upasaka. Ya, begitu. Oh begitu ya upasaka. Baik, kasih saya waktu 1 malam. Tuh, kasih saya waktu 1 malam. Saya akan memberikan kamu membunuh saya. Pemimpin dari pembunuh bayaran itu bertanya dia, apa jaminannya? Dalam seorang petapa gundul begini, di dalam hutan apalagi, ya, apa jaminannya? Jangan khawatir upasaka, ya, lihat saja nanti. Bante Tisa di sekitar itu ada 2 batu besar, ya, ada 2 batu besar. Kemudian dengan disaksikan oleh pembunuh bayaran itu, semuanya mendelik begitu. Ya, apa yang akan dilakukan? Kira-kira apa yang akan dilakukan? Bante Tisa mengambil kedua batu itu kemudian mematahkan kakinya, kanan kiri. Ya. Kok seperti itu? Patah. Ini sebagai jaminan dari bahwa dia tidak akan lari dari tempat ini. Ya, dari tempat ini dia tidak akan lari. Sudah lihat, upasaka, sudah. Saya sudah tidak bisa berjalan. Ya, sudah tidak bisa berjalan. Oke, baik. Kasih saya waktu 1 malam. Karena pada waktu itu zaman Sang Buddha membagi ada berapa waktu ya, ada 3 jaga. Ya, jaga 1, jaga 2, jaga 3 itu kurang lebih sekitar 12 jam panjangnya. Nah, selama itu dia ditunggu. Ya, selama itu dia ditunggu. Nah, selama Bante Tisa bersemadi itu, para pembunuh bayaran itu, di luar dia sudah terjamin dia akan dapat bisa membunuh ini. Ya, ada yang main domino, ada yang minum, ada yang mabuk-mabukan itu, mungkin juga ada yang bermain dangdut. Lama sudah ses begitu. Sampai akhirnya menjelang fajar menyingsing. Ya, fajar menyingsing itu apa ya? Pokoknya kelihatan ini ya, ini udah jelas. Nah, kalau orang upasaka itu kalau fajar ini sudah menyingsing seperti ini, baru boleh makan. Nah, Bante Tisa pada saat itu mencapai arahat. Apa yang dilakukan? Apa yang direnungkan oleh Bante Mahatisa ini? Sehingga dia bisa mencapai arahat. Dia merenungkan sila-silanya yang murni selama hidupnya. Ini loh sila, termasuk atas sila ini. Dia merenungkan silanya sehingga dia bisa tidak merasa sakit ini. Tidak merasa sakit. Berarti dia sudah melakukan Vipassana. Ya, bukan samatha saja.
Dia sudah melakukan dua ini. Dia melakukan perenungan sehingga bisa mengatasi rasa sakitnya dan mencapai tingkat arahab. Tuh, coba bagaimana ibu-ibu dan bapak-bapak? Kita berani tidak mencari pembunuh bayaran? Boro-boro ya. Melepaskan, menghibahkan 400 juta keping emas. 400 juta aja kita tidak berani. 400.000 aja masih berpikir-pikir. Coba, Pandit Tisa itu bagaimana itu? Luar biasa ya, luar biasa. Ini biar menginspirasi. Nah, dari perenungan sila-sila itu kita bisa berpikir. Kalau kita bisa merenungkan sila-sila yang kita lakukan, kenapa tidak? Yakinlah. Tapi dengan catatan kita melaksanakan dengan baik dan benar. Jadi dua kisah ini akan menutup ya kelas Pariyati saya anggap pada hari ini. Ya, semoga ini bermanfaat, semoga ini memberikan inspirasi. Ya, semoga kita terus maju dalam dhamma, sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana.